Bab 961, Persahabatan Damai. Lando menggunakan Wuji untuk mengancam Victor. Victor memegang pedangnya erat-erat, ekspresinya suram. Dia melawan Raja Lanling, tapi dia juga menyaksikan pertarungan Wuji. Dia tahu bahwa orang yang mengalahkan Wuji juga seorang wanita, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Sarah. Pada saat ini, mata Sarah telah kembali normal, darah di tubuhnya perlahan mereda, dan aura kuat di tubuhnya perlahan melemah. Darah iblis. Dia bergumam pelan. Saat ini, dia memilih untuk berhenti berkelahi. Karena kekuatan manusia melebihi ekspektasinya. Setelah dia menyingkirkan pedangnya, Raja Lanling menghela nafas lega. Raja Lanling memimpin dan turun dari langit dan muncul di depan Lando. Pada saat ini, Sarah telah menarik diri dari keadaan iblis. Wajahnya pucat, dan dia merasa tidak berdaya. Dengan tubuh lemahnya, dia berjalan menuju Julian. Julian menatapnya dengan wajah prihatin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak ada yang serius. Aku hanya merasa sedikit pusing dan lemah, kata Sarah lemah. Ingatannya tentang pertempuran sebelumnya tidak jelas. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia dirasuki setan dan melakukan pertempuran sengit, tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Julian mengatur pernapasannya untuk beberapa saat, dan lukanya membaik. Meski belum pulih, nyawanya untuk saat ini tidak dalam bahaya. Saat pertempuran antara Raja Lanling dan Tai Chang berakhir, pertempuran di tempat lain juga terhenti. Dalam pertempuran ini, murid-murid Sekte Tai Chang dari Sekte Wuxu menderita kerugian besar. Semua orang berkumpul. Tubuh Victor juga jatuh dari langit, berdiri di depan Lando, memandangi pejuang bumi. Raja Lanling melirik ke arah Wuji yang dikalahkan dan terluka parah, dan dia juga mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengalahkan Wuji adalah Sarah. Pada saat ini, Sarah dan Julian juga saling mendukung dan berjalan mendekat. Apa yang kamu inginkan? Victor berbicara lebih dulu. Dia memilih untuk berhenti berjuang bukan demi Wuji. Dia tidak ada hubungannya dengan Wuji, dan dia tidak peduli dengan hidup atau mati Wuji. Dia melihat bahwa bahkan Wuji telah dikalahkan. Jika semua pejuang di bumi menghadapinya bersama-sama, dia mungkin tidak dapat bertahan, jadi dia memilih untuk berkompromi. Raja Lanling berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarlah dari Gunung Busu. Mustahil. Wajah Victor menjadi gelap dan dia berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Aku memilih untuk berhenti bertarung bukan karena aku takut padamu. Ayo lakukan ini, mari kita hidup bersama. Raja Lanling berpikir sejenak dan berkata, dia memilih kompromi. Anda bisa berada di Gunung Busu, dan kami bisa berada di Gunung Busu. Mulai hari ini, Anda tidak boleh menyakiti manusia di bumi di Gunung Busu, dan kami tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda lagi. Kami juga akan membagikan benda suci tersebut yang muncul di Gunung Busu secara merata. Dia memandang Victor dan bertanya, bagaimana menurutmu? Victor mulai berpikir. Sekarang, dialah satu-satunya yang ada di bumi, dan dia tidak dapat memusnahkan seluruh umat manusia di bumi sendirian. Jika pertarungan terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di bumi. Setelah memikirkannya, dia berkompromi dan berkata, oke. Mendengar ini, para pejuang di bumi menghela nafas lega. Lando pun melepaskan Wuji. Victor berjalan mendekat dan membuka kunci titik akupuntur Wuji. Wuji segera mengaktifkan energinya dan mulai menyembuhkan lukanya. Pertempuran sengit di Gunung Busu berakhir seperti ini. Hasil pertempuran ini bermanfaat bagi semua orang. Setelah memilih kedamaian, semua orang menuju ke pohon suci. Melihat pohon dengan bunga ungu dan silau ungu ini, para pejuang bumi semua terkejut. Baunya enak sekali. Bunganya harum sekali. Kalau tumbuh menjadi buah, itu bagus sekali. Ini jelas merupakan hal yang ilahi. Banyak orang membicarakannya. Julian juga menatap. Ia juga dikejutkan dengan keharuman tempat ini dan aura langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi di sini begitu kuat sehingga budidaya di sini tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan dunia luar. Julian tidak berbicara, tetapi duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Prajurit lain yang terluka sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Semua orang menunggu di sini dengan damai. Selama periode ini, Victor terus mengunjungi Sarah. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia berpikir, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tatapannya membuat Sarah merasa sangat tidak nyaman. Dia duduk bersila di samping Julian dan berbisik, suamiku, lelaki tua itu sedang menatapku. Julian sedikit menyerah dan berkata, jangan khawatir. Suamiku, dari mana asal-usul pohon ini? Sarah bertanya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Tidak hanya Sarah yang penasaran, semua orang yang hadir juga penasaran dengan asal-muasal pohon ini. Raja Lanling bertanya pada Victor. Karena dia memilih perdamaian, Victor tidak bisa lagi menempati pohon ini. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, pohon ini awalnya adalah pohon biasa. Beberapa malam yang lalu, guntur dan kilat turun dari langit dan memotong-motong pohon itu menjadi beberapa bagian. Pohon itu mulai bertunas lagi. Mekarnya dalam waktu lebih sedikit.
Dari satu malam, dan sudah mekar selama beberapa hari. Mendengar ini, semua orang kaget. Ia tumbuh menjadi pohon besar dalam satu malam dan berbunga. Bukankah ini luar biasa? Setelah Victor menjelaskan, dia mendatangi Sarah, menatapnya, dengan senyuman di wajah tampannya, dan berkata, kamu adalah Sarah, kan? Sarah mendengus dingin dan mengabaikannya. Victor tersenyum dan berkata, kamu tidak sederhana. Kamu baru saja memasuki 9 alam, tapi kamu bisa mengalahkan orang kuat di alam magis dengan darah ajaib di tubuhmu. Sarah tidak berkata apa-apa. Julian mengerutkan kening dan berkata, darah iblis apa? Itu bukan darah iblis, itu darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan. Mendengar ini, Victor terkejut dan bertanya, mengapa dia meminum darah keempat iblis itu? Victor memang kaget. Dia hanya berpikir bahwa Sarah meminum sejenis darah iblis, yang menyebabkan dia menjadi iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sarah benar-benar meminum darah 4 iblis. Hush! Dia menarik napas dalam-dalam. Julian juga sangat ingin tahu tentang tanah yang disegel itu. Dia tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang Victor mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah 4 setan itu. Victor bereaksi karena keterkejutannya, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. 4 binatang keberuntungan yang kamu bicarakan sebenarnya adalah 4 iblis. Energi iblis yang nyata telah disuntikkan ke dalam tubuh. Tidak peduli siapa yang meminum darahnya, mereka akan menjadi iblis. Berubah menjadi iblis, yang merupakan bencana bagi manusia di bumi, tapi... Dia melirik Sarah. Darah iblis memiliki pengaruh yang kecil pada orang biasa, tetapi memiliki pengaruh yang besar pada orang dengan akar spiritual tertinggi. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat iblisnya, dan di masa depan dia akan menjadi utusan untuk memusnahkan manusia. Ras di bumi. Victor mengungkap beberapa rahasia. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Hal ini sejalan dengan spekulasi Raja Lanling. Dia melihat ke arah Victor dan bertanya lagi, apa yang terjadi di tanah tertutup. Victor melirik Julian. Dia tidak menyangka Julian akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, dapat dimaklumi jika dipikir-pikir. Bumi pernah tertutup dan terputus dari sejarah. Ada begitu banyak cerita di sini sehingga aku tidak bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari atau malam. Kamu tidak perlu memahaminya. Kamu harus ingat bahwa begitu segelnya benar-benar terbuka, orang yang sangat kuat akan datang ke dunia ini. Bumi dan menghancurkannya. Umat manusia tidak akan pernah menderita masalah di masa depan. Perkataan Victor membuat hati manusia di bumi tenggelam. Yang perkasa sebenarnya. Seberapa kuatkah orang kuat yang dibicarakan Victor? Bab 962, Distribusi. Yang perkasa. Jenis kultivasi apa yang bisa disebut orang yang berkuasa? Para pejuang bumi tidak dapat membayangkannya. Saya hanya tahu bahwa di masa depan, akan sangat sulit bagi manusia di bumi. Victor berhenti bicara. Julian tidak banyak bertanya. Dia duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Yang lainnya juga sedang dalam masa penyembuhan. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi sunyi senyap. Dalam proses penyembuhan, mereka semua memandangi pohon dengan bunga ungu di depannya, menantikan hasilnya. Pohon buah-buahan luar biasa dan berbuah dengan sangat cepat. Setelah 1 hari berlalu, bunga layu dan kuncup buah muncul. Kecepatan ini mengejutkan semua orang. Biasanya, dibutuhkan waktu lebih dari sebulan agar bunganya mekar sebelum kuncup buahnya muncul. Sekarang, mereka muncul hanya dalam 1 hari. Ini benar-benar pohon buah yang ajaib. Semua orang menunggu dengan sabar. Penan surga ini seminggu. Seminggu kemudian, beberapa buah berwarna ungu muncul di pohon buah-buahan. Buahnya seukuran kepalan tangan, bentuknya mirip apel, dan berbentuk bulat. Setelah seminggu penyembuhan, luka Julian hampir pulih. Meski belum pulih sepenuhnya, hal itu tidak berpengaruh padanya. Ini seharusnya hampir selesai. Julian adalah orang pertama yang berbicara. Dia melihat buah ungu di pohon buah-buahan, berdiri dan berkata, saya pikir sudah siap untuk dipetik. Victor juga berdiri, memandang para pejuang bumi yang hadir, dan berkata, pohon ini juga memiliki sekitar 30 buah. Meskipun kita hidup dalam damai, saya menemukan pohon buah ini terlebih dahulu, jadi kita harus memetiknya terlebih dahulu. Kita petik sisanya dan sekarang giliranmu. Victor mulai membuat rencana. Ada lusinan bawahannya di bumi, beberapa tewas dalam pertempuran, dan masih ada sekitar 20 yang tersisa. 1 buah per orang, dan sebagian besar hilang. Wu Ji berdiri dan berkata, saya, Sekte Wushu, juga ingin memilih terlebih dahulu. Semua orang di bumi dari Sekte Wushu terbunuh. Beberapa sisanya dibawa olehnya. 3 dari orang-orang ini juga tewas dalam pertempuran itu. Kini, hanya tersisa 3. Dia, Wu Kun, memiliki murid lain. Bagaimana ini bisa dilakukan? Julian tiba-tiba menjadi tidak senang. Jika Victor dan Wu Ji diizinkan memetik buahnya terlebih dahulu, tidak akan banyak yang tersisa. Bagaimana? Victor melirik Julian, mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu keberatan? Ya. Menghadapi Victor,
Julian tidak takut sama sekali, dan berkata, saya punya pendapat. Ide saya adalah ini, Anda dan Sekte Wuxu berada dalam satu tim, kita berada dalam satu tim, masing-masing dari kita memilih satu, dan kami bergiliran, dan ini adil bagi semua orang. Tidak. Victor menolak dan berteriak, saya ingin 20. Dia sangat mendominasi. Dia sama sekali tidak menganggap serius para pejuang bumi. Aku hanya butuh 6, Wu Ji tidak ketinggalan. Sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa di Sekte Wuxu, dan dia berencana untuk mendapatkan 6 orang. Kalau begitu bertarunglah. Raja Lanling juga cukup mendominasi. Dia melirik ke arah Victor dan Wu Ji dan berkata dengan tenang, siapapun yang menang akan mendapat buahnya. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Victor melirik Raja Lanling, auranya seperti pelangi. Wu Ji, sebaliknya, sedikit takut. Seminggu yang lalu, dia kalah dari Sarah. Cederanya belum pulih sepenuhnya. Jika ingin pulih sepenuhnya, Anda memerlukan waktu istirahat. Jika kita bertarung sekarang, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Victor berkata dengan dingin, kekuatan dihormati, dan tinju adalah raja. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan buah yang cukup. Saya ingin 20, itu tidak berlebihan sama sekali. Setidaknya saya akan meninggalkan beberapa untuk Anda. Julian melirik pohon buah-buahan. Saya menghitungnya dalam pikiran saya. Total ada 33 buah. Jika Victor benar-benar meminum 20 pil dan Wu Ji meminum 6 pil, maka 26 pil akan hilang dan hanya tersisa 7 pil. Ada begitu banyak pejuang di bumi, cukupkah? Ayo bertarung di atas ring. Julian berpikir sejenak dan berkata. Mendengar ini, banyak orang memandang Julian. Julian berkata, tidak peduli kubunya, jika Anda mendapatkan rasa hormat di atas ring dan tidak ada yang datang untuk menantang, maka Anda bisa memenangkannya. Setiap orang hanya bisa memenangkan satu, bagaimana dengan itu? Julian tahu bahwa beberapa bawahan Victor relatif lemah, dan jika ada guntur, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Sedangkan untuk Sekte Wuxu, mungkin hanya Wu Ji dan Wu Kun yang bisa memenangkan buahnya. Oke, saya setuju. Dimitri adalah orang pertama yang setuju. Saya juga setuju. Tidak masalah. Para pejuang bumi mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Saya tidak setuju. Victor menolak dan berkata, mengapa saya harus melawan guntur bersama Anda? Jika Anda kuat, Anda harus mendapatkan manfaat yang cukup. Saya tidak keberatan dengan guntur Anda, tetapi saya perlu mendapatkan 5 di antaranya. Jadi, aku juga ingin mengambil 5. Raja Lanling melirik ke arah Victor, auranya luar biasa dan agresif. Kalian semua ambil 5. Jika aku berada di alam yang sama denganmu, bukankah aku juga harus mengambil 5? Julian tertawa dan berkata, istriku mengalahkanmu. Jika begini, bukankah istriku juga bisa mendapat 5? Fuck, nenek moyang klan vampir, berdiri dan berkata, jika kita membedakan berdasarkan kekuatan, saya melepaskan diri dari 2 belenggu, jadi bolehkah saya mengambil 3? Lando tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah saya mendapat 4? Julian juga tersenyum dan berkata, dalam hal ini, saya juga dapat mengambil 4. Jika saya membaginya seperti ini, bukankah yang lain akan hilang? Victor melirik prajurit lain di bumi dan berkata dengan tenang, apakah mereka memilikinya atau tidak ada hubungannya dengan saya, tapi izinkan saya menjelaskan satu hal terlebih dahulu. Saya akan mengambil 5 untuk diri saya sendiri, dan saya harus mengambil 5 untuk saya. Bawahan, jika kamu tidak setuju, maka lawan saja dan bunuh kamu, semuanya milikku. Meskipun Victor memberikan kelonggaran, tapi dia masih ingin mengambil 10 dari mereka sendirian. Karena menurutnya dialah yang terkuat. Prajurit lain dengan tingkat budidaya yang sedikit lebih rendah tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka tahu bahwa di sini, mereka tidak punya tempat untuk berbicara. Bahkan ekspresi Dimitri menjadi serius. Dia telah memasuki 9 alam dan merupakan orang kuat di 9 alam, tetapi menghadapi Victor dan Wu Ji di alam kekuatan ilahi, dia benar-benar tidak punya hak untuk berbicara. Raja Lanling adalah orang pertama yang menyangkal Victor. Victor menolak menyerah dan bersikeras 10. Untuk sesaat suasananya sedikit tidak normal, dan ada niat kuat untuk mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Raja Lanling juga tenggelam dalam pikirannya. Victor memang sangat kuat, begitu kuat hingga ia bukan tandingannya. Dari segi kekuatan, kecepatan, dan segala aspek, ia dikalahkan oleh Victor. Bagaimana kalau dia mengambil 10? Pangeran Lanling memilih untuk berkompromi, memandang Julian, dan meminta pendapat Julian. Julian juga tidak bisa menahannya. Siapa yang menjadikan Victor yang terkuat? Ketahuilah apa yang menarik. Victor tersenyum menghina, lalu memperlihatkan tubuhnya dan muncul di pohon buah-buahan dalam sekejap, dengan cepat memetik 10 buah. Setelah dia mengambilnya, Wu Ji juga ingin mengambilnya dan berkata, saya punya 5. Dia akan pindah. Pangeran Lanling dengan cepat muncul di hadapannya, menghalangi jalannya, dan berkata dengan tenang, nak, kamu punya 5, bukankah itu terlalu banyak? Mendengar ini, wajah Wu Ji menjadi gelap, apa maksudmu Victor bisa mendapat 10, apakah lebih baik aku mendapat 5? Banyak. Raja Lanling berbicara,
dia mengambil satu jari jauh ke dalam, menggoyangkannya, dan berkata, kamu dapat mengambil paling banyak 2. Anda. Tubuh Wu Jiki gemetar, dan dia memandang Victor, meminta bantuan Victor. Victor mendapat 10 buah, hampir sepertiganya, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan Wu Ji. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa mendiskusikan sisanya di antara kalian sendiri. Aku akan pergi dulu. Dia membawa beberapa anak buahnya dan pergi dari sini sementara. Wu Ji sangat marah. Dia ingin menghunus pedangnya, tetapi dia menahannya pada saat kritis. Dia menunggu Raja Lanling dengan ganas dan berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, aku akan mengingatnya. Aku akan membiarkanmu makan dan muntah sebanyak mungkin. Sesuai keinginanmu, 2 pil. Baiklah, aku akan mengambilnya sekarang. Wu Ji berbalik dan terbang menuju pohon buah-buahan, memetik 2 buah ungu. Bab 963, distribusi selesai. Wu Ji sangat sadar dan hanya memilih 2. Karena dengan banyaknya pejuang bumi yang menatapnya, dia tidak berani memilih lebih banyak. Setelah mendapat 2 buah ungu, dia pergi dengan enggan. Total ada 33 buah, Victor mendapat 10, Wu Ji mendapat 2, dan sekarang tersisa 21. Aku hanya ingin 10. Lanling memandang prajurit bumi dan berbicara. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Surga berdiri dan berkata. Sebelumnya, dia diam karena dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan Victor. Victor mengambil 10 dari mereka, dan sekarang Raja Lanling menginginkan 10 lagi. Di atasnya, ada orang kuat dari klan Dara dan Julian dan lainnya, dan Dimitri juga memasuki 9 alam. Jika dia tidak berusaha untuk ini, maka buah misterius ini tidak akan menjadi gilirannya. Dimitri juga berkata, ini memang tidak pantas. Setidaknya setiap orang di 9 alam yang hadir harus mendapatkannya. Dimitri juga mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jika Raja Lanling benar-benar diizinkan memilih 10 di antaranya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan sisanya. Setelah menugaskan Victor dan Wu Ji, para pejuang bumi juga mulai bertarung demi buah ungu misterius. Klan Dara dan Sekte Tei berdiri dan berkata bahwa permintaan 10 pil dari Raja Lanling terlalu berlebihan. Banyak sekali orang di sini, tapi hanya buah kecil ini yang tersisa. Pangeran Lanling berkata dengan tenang, apapun yang terjadi, itu tidak cukup. Saya akan mengambil 10, dan Anda dapat mendiskusikan sisanya di antara Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan tubuhnya, muncul di pohon buah misterius, dan memetik 10 buah. Para pejuang di bumi berani marah tetapi tidak berani bersuara. Aku hanya butuh 1. Lando tidak meminta banyak, jadi dia langsung memetik buah. Sekarang, tersisa 10 buah di pohon buah-buahan. Vampirku hanya butuh 5. Fuck. Nenek moyang klan vampir, berbicara. Ada banyak 9 alam di klan vampir, dan ada juga banyak orang kuat. Dia menginginkan 5, hanya karena dia tidak ingin menyinggung para prajurit Daxia. Jika dia menginginkan lebih, bahkan jika para prajurit Daxia ikut bersama mereka, klan darahnya tidak akan mampu menanggungnya. Terlalu banyak. Julian adalah orang pertama yang berdiri dan menghentikannya, berkata, jika vampir Anda menginginkan 5 pil, maka tidak akan banyak yang tersisa. Saya tahu Anda agak kuat, tetapi Anda belum mencapai level yang Anda inginkan. 5 pil. Vampir hanya meminum 2. Julian, kamu. Wajah vampir Fak menjadi gelap. Sarah segera melangkah maju, menatap leluhur vampir Walker, dan berkata dengan tenang, sebaiknya berikan kalian berdua. Saat Walker melihat Sarah, dia juga sedikit takut. Ini adalah lawan yang bahkan Wu Ji tidak bisa menandinginya. Jika Sarah tersinggung, vampir itu mungkin tidak akan mendapatkannya. Oke. Fak, nenek moyang klan vampir, mengertakkan gigi. Segera setelah itu, saya pergi memetik 2 buah ungu misterius. Sekarang, tersisa 8. Julian dan Sarah masing-masing memilih 1. Kini, hanya tersisa 6. Namun masih banyak pria kuat yang hadir. Belum lagi setengah suci, ada cukup banyak dari 9 alam. Surga, Dimitri, Roger, Barry, Tai dan ketiga tetua. Orang-orang ini semuanya telah memasuki 9 alam. Sisanya adalah puncak alam ke-8. Orang-orang kuat di puncak alam ke-8 sangat diidam-idamkan karena buah ungu ini sangat harum. Begitu mereka mendapatkannya, mereka pasti bisa memasuki alam ke-9 tidak cukup. Sekarang, ada 79 alam lagi. Dan hanya tersisa 6 buah. Dimitri melirik ke arah Tai Sanlao dan berkata dengan tenang, kalian bertiga, hanya yang kedua. Tai Sanlao berpikir sejenak dan tidak menolak. 2 adalah 2, lebih baik daripada tidak sama sekali. Tugas selanjutnya berjalan lancar. Tai Sanlao mendapat 2. Dimitri, Roger, Barry, dan Surga masing-masing punya 1. 33 buah dibagi seperti ini. Namun mereka yang belum memasuki 9 alam tidak akan mendapatkan apa-apa. Meski sedikit menyayangkan, namun mereka tidak banyak bicara karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan manfaat yang cukup. Julian memegang buah itu di tangannya. Buahnya seukuran kepalan tangan dan seluruhnya berwarna ungu. Masih ada sedikit sisa kehangatan saat dipegang di tangan. Buahnya jernih sekali, memancarkan cahaya ungu.
Samar-samar Anda bisa melihat cahaya ungu mengalir di dalam buah, yang sangat misterius dan ajaib. Baunya enak sekali. Julian mengendusnya dengan lembut. Dia ingin segera memakannya. Tapi ini Gunung Buzu, bukan tempat retret. Dia berencana untuk kembali ke hutan belantara selatan dan pergi ke Gunung Tianshan untuk mundur. Dengan buah ajaib ini, seharusnya tidak sulit untuk memasuki alam magis. Setelah buah dibagikan, semua orang berkumpul di bawah patung misterius itu. Pada saat ini, para pejuang Victor, Wu Ji, dan Bumi berkumpul di bawah patung. Raja Lanling memandang Victor dan Wu Ji dan berkata, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menduduki Gunung Buzu, dan siapapun bisa mendaki Gunung Buzu. Semua benda suci yang lahir di Gunung Buzu akan dibagi rata di antara semua orang. Apakah Anda punya ada pendapat? Victor mengangkat bahunya dan berkata, oke. Meski begitu, dia tidak terlalu senang. Tapi sekarang kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan para pejuang bumi, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Belum lagi Wu Ji, sekarang dia telah kehilangan keanggunannya sebelumnya, alangkah baiknya dia bisa hidup damai. Jika para pejuang bumi benar-benar pembunuh, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di bumi. Setelah Raja Lanling mengatakan itu, dia melihat ke arah para pejuang bumi yang hadir dan berkata, semuanya, jika kalian tidak mendapatkan buah ajaib kali ini, jangan berkecil hati. Mutasi bumi baru saja dimulai. Akan ada banyak peluang di dalamnya masa depan, dan setiap orang secara alami akan mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka hanya benci kalau kekuatan mereka terlalu rendah. Jika tidak, Anda akan mendapat manfaat yang cukup kali ini. Setelah berdiskusi singkat, Julian juga turun gunung bersama Sarah. Dalam perjalanan menuruni gunung. Kakek, Paman, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka tinggal di Gunung Buzu? Ini selalu menjadi ancaman bagi manusia di bumi. Raja Lanling berhenti sebentar dan berkata, ini adalah pilihan terbaik untuk hidup damai sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengisi ulang baterai kita dan bangkit dalam waktu sesingkat mungkin, karena begitu segel dibuka, yang kuat akan muncul. Di bumi akan banyak. Lagi pula, aku tidak punya kekuatan untuk membunuh Victor. Inilah alasan utamanya. Raja Lanling masih belum mampu membunuh Victor. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Victor, dia pasti tidak akan meninggalkan Victor sendirian. Mendengar ini, Julian berhenti bicara. Juga, Sarah. Raja Lanling memandang Sarah dengan ekspresi serius dan berkata, kamu memiliki darah 4 binatang keberuntungan di tubuhmu. Apa yang dikatakan Victor mirip dengan tebakanku. Sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan menggunakan darah itu. Dari 4 binatang menguntungkan di tubuhmu. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatanmu. Selama 6 bulan terakhir, Pangeran Lanling telah mempelajari darah Phoenix. Dalam peneli surganya, darah burung Phoenix sendiri tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah energi iblis yang ternoda dalam darah burung Phoenix. Seperti yang dikatakan Victor, binatang sirui telah dirusak, dan terdapat energi iblis yang sangat jahat di dalam tubuhnya. Energi iblis tersebut dapat memperkuat keinginan seseorang secara tak terbatas juga akan semakin menakutkan. Saat ini, dia belum memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Yang bisa dia katakan hanyalah mengingatkan Sarah agar berhati-hati. Sarah mengangguk ringan dan berkata, baiklah, saya mengerti, saya akan berhati-hati. Selamat tinggal, Raja Lanling memandang Julian dan berkata, dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Pembangunan kerajaan naga harus dipercepat, karena tidak ada yang tahu kapan segelnya akan dibuka. Mungkin 10 tahun kemudian, jika terjadi kecelakaan, mungkin akan diaktifkan terlebih dahulu, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasi kita. Baiklah, saya akan bekerja keras. Julian berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 964, Paviliun Kitab Suci Bumi. Kali ini karena para pejuang bumi tidak cukup kuat sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup. Jika Victor dapat ditekan, Victor tidak akan mengambil 10 buah tersebut. Keinginan Julian untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Selanjutnya, dia dan Sarah meninggalkan Gunung Buzu dan kembali ke hutan belantara selatan. Setengah hari kemudian, Julian kembali ke Wastelen Selatan. Kerajaan naga hutan belantara selatan telah lama dibangun kembali. Setelah setengah tahun pembangunan, kota Nanhuang dihancurkan sepenuhnya, dan istana kerajaan naga juga dibangun. Sekarang terdapat banyak bangunan bertingkat tinggi dan bangunan bawah tanah di kota tersebut, yang semuanya dibangun untuk menghadapi hari kiamat yang akan datang. Setelah Julian memahami secara singkat kemajuan konstruksi, dia pergi dan menuju ke jalur Tianshan lagi. Dia berencana untuk melanjutkan retretnya di Tianshan Pass. Dia berencana untuk menyerap Feng Yuan terlebih dahulu, dan kemudian menyerap buah misterius itu. Setelah dia mundur selama beberapa hari, seseorang muncul di Tianshan Pass. Ini adalah Arthur. Arthur mengenakan jubah putih dan terlihat sangat muda. Rambutnya setengah hitam dan setengah hitam. Senior, kenapa kamu ada di sini? Julian sedikit terkejut. Karena meski pertarungan di Gunung Buzu begitu sengit beberapa hari yang lalu, Arthur tidak muncul, namun kini ia muncul di Nanhuang Tianshan Pass. Senior, mengapa kamu datang menemuiku kali ini? Yah, itu benar. Arthur mengangguk ringan. Julian berkata, katamu.
Arthur berkata, saya pergi ke tempat yang disebutkan oleh guru sebelumnya, dan kemudian saya merindukan Gunung Busu. Jika saya di sini, Victor tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak buah ajaib. Mendengar ini, Julian tiba-tiba menyadari bahwa Arthur lah yang pergi. Dia memandang Arthur. Arthur melanjutkan, 2000 tahun yang lalu, guruku pernah memberitahuku bahwa ada paviliun kitab suci Buddha di bumi, yang ditinggalkan oleh nenek moyang bumi. Di paviliun kitab suci Buddha, ada banyak seni bela diri yang ditinggalkan oleh para leluhur. Nenek moyang bumi, Sue, guru menyuruhku untuk mencarinya sebelum segelnya dibuka. Aku pergi sebentar dan menemukan paviliun sutra yang dikatakan guru. Mendengar ini, Julian pun menjadi tertarik. Ditinggalkan oleh nenek moyang bumi. Ini benar-benar hal yang menakjubkan. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang ada di paviliun sutra. Arthur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang ini. Saya pergi ke sana sekali, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Guru pernah berkata bahwa dibutuhkan orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan seni bela diri dari paviliun sutra. Kali ini aku datang kepadamu karena aku ingin mengajakmu melihat apakah aku bisa mendapatkan seni bela diri dari paviliun sutra. Mendengar ini, mata Julian tiba-tiba berbinar. Arthur melirik Sarah yang berdiri di samping, berpikir sejenak, dan berkata, Sarah, kamu juga boleh pergi. Sarah bertanya, bisakah saya melakukannya juga? Tentu. Arthur mengangguk dan berkata, saya juga mendengar tentang apa yang terjadi di Gunung Busu. Anda mengalahkan Wuji di alam magis. Anda sangat kuat dan Anda pasti memenuhi syarat untuk pergi ke Paviliun Sutra. Tetapi, Arthur mengubah topik dan berkata, Paviliun Sutra sangat penting bagi bumi. Anda tidak boleh membocorkannya, jika tidak maka pasti akan menjadi bencana bagi umat manusia. Tidak. Julian dan Sarah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang Paviliun Kitab Suci. Ayo pergi. Arthur berbalik dan pergi. Julian dan Sarah mengikuti dari belakang. Di bawah kepemimpinan Arthur, keduanya meninggalkan Nanhuang. Dalam perjalanan menuju Paviliun Sutra, Arthur juga sempat berbicara tentang Paviliun Sutra. Inilah yang ditinggalkan nenek moyang bumi. Itu diwariskan kepada manusia di bumi oleh nenek moyang kita. Tidak hanya Paviliun Sutra, tetapi juga 4 binatang keberuntungan yang diserahkan kepada umat manusia oleh nenek moyang bumi. Mendengar ini, Julian juga menjadi tertarik pada sejarah dan bertanya, Senior, apa yang terjadi di bumi di masa lalu? Arthur menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu sedikit tentang anjing laut dan nenek moyang bumi. Arthur juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Mendengar ini, Julian berhenti bertanya lagi. Daxia, Gunung Tai. Gunung Tai adalah puncak pegunungan di Daxia. Tempat ini memiliki arti khusus dalam sejarah. Kaisar dari semua dinasti memilih untuk memuja surga di sini. Tarzan. Setelah muncul di kaki Gunung Tai, Julian sedikit terkejut dan bertanya, Senior, apakah Paviliun Sutra ada di Gunung Tai? Arthur mengangguk dan berkata, saya menemukan Gunung Tai berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh gurunya. Setelah penyelidikan yang cermat, saya memutuskan bahwa Paviliun Kitab Suci Tibet ada di Gunung Tai. Julian bertanya, sejak kita tiba di Gunung Tai, haruskah kita memberitahu Sekte Tianshan? Arthur menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Tianshan tidak mengetahui rahasia ini dan tidak perlu memberitahu mereka. Selain itu, meskipun Paviliun Sutra berada di Gunung Tai, ia tidak berada dalam sekte yang sama dengan Sekte Tianshan. Baiklah. Julian tidak banyak bicara lagi. Di bawah kepemimpinan Arthur, Julian dan Sarah memasuki Gunung Tai dan pergi ke hutan dekat Gunung Tai. Di dalam hutan terdapat aliran sungai pegunungan. Arthur menunjuk ke aliran gunung dan bertanya, apakah kamu melihat sungai di aliran gunung? Julian mengangguk. Arthur berkata, ada sebuah gua di sungai di bawah aliran gunung, dan Paviliun Kitab Suci Buddha ada di sini. Lalu dia memimpin. Julian dan Sarah mengikuti dari belakang. Mereka bertiga memasuki aliran pegunungan dan muncul di tepi sungai. Kemudian dia memasuki sungai, menyelam terus-menerus, dan memasuki sebuah gua. Arthur menjelaskan, ini adalah menara bawah tanah. Ada 9 lantai di menara itu. Setiap lantai menyimpan seni bela diri yang berbeda. Di lantai 9, ada rahasia tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh nenek moyang manusia. Saya pernah berada di dalamnya sebelumnya, tapi saya belum memperoleh seni bela diri apapun, yang berarti saya tidak memiliki hubungan dengan seni bela diri ini. Julian sudah melihat pintu masuk ke menara bawah tanah. Arthur menunjuk ke pintu masuk dan berkata, buka pintu batu ini, yang merupakan lantai pertama menara. Kamu dan Sarah bisa pergi dan melihat-lihat. Kamu akan beruntung. Ya. Julian mengangguk. Lalu dia berjalan mendekat dan membuka pintu batu. Memasuki menara bawah tanah ini. Luas simen tidak besar, hanya sekitar 50 meter persegi, dan dikelilingi tembok batu berwarna hijau. Di dalam, tidak ada apa-apa. Sarah juga melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya, sayang, tidak ada apa-apa. Julian berkata, mari kita melihat-lihat. Keduanya mulai mencari di menara bawah tanah. Tetapi setelah mencari ke seluruh lantai pertama, saya tidak menemukan seni bela diri apapun.
Saat ini, Arthur juga masuk. Julian bertanya, "Senior, kenapa kamu tidak punya apa-apa?" Arthur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak begitu yakin. Tuan saya mengatakan bahwa menara ini memiliki 9 lantai, dan setiap lantai menyimpan beberapa seni bela diri. Tapi saya pernah ke sini sebelumnya, dan saya baru memasuki lantai pertama, dan bahkan lantai 2. Saya belum menemukan pintu masuk ke lantai pertama, jadi saya membawa Anda ke sini hanya untuk melihat apakah Anda adalah orang yang ditakdirkan seperti yang dikatakan tuannya." Apa yang Arthur ketahui adalah apa yang dikatakan tuannya. Julian mau tidak mau menjadi tertarik pada Tuan Arthur. "Senior, siapa tuanmu?" Arthur menggelengkan kepalanya, "Saya tidak begitu tahu. Guru tidak pernah memberitahukan asal-usulnya. Dia hanya meminta saya untuk menjaga Daxia dan menunggu segelnya dibuka." Bab 965, Penjaga Paviliun Sutra. Menara bawah tanah, Paviliun Sutra. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Guru Arthur, tempat ini diserahkan kepada manusia di bumi oleh nenek moyang bumi. Beberapa rahasia seni bela diri yang tak terkalahkan disimpan di sini. Namun, Julian dan Sarah mencari di lantai pertama menara bawah tanah dan tidak menemukan buku rahasia seni bela diri, dan tidak ada pintu masuk ke lantai 2 di lantai pertama. Julian memeriksa setiap sudut lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada pintu masuk ke lantai 2, dia memandang Arthur dan berkata, "Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan rahasia seni bela diri." Arthur melihat sekeliling dan berpikir, seharusnya tidak demikian. Ada keraguan dalam ekspresinya. Dia mencari berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh tuannya. Tempat ini pasti adalah keberadaan paviliun kitab suci bumi, tetapi mengapa tidak ada buku rahasia seni bela diri? Bukankah Julian dan Sarah ditakdirkan untuk bersama? Dia menyaksikan Julian dan Sarah tumbuh dewasa. Kedua orang ini saat ini adalah yang termuda di antara para pejuang bumi, dan mereka juga yang terkuat. Mereka adalah yang paling cepat bangkit, dan mereka juga terkait dengan 4 binatang yang membawa keberuntungan. Jika ini bukan orang yang ditakdirkan, dia tidak tahu siapa dia inginkan. Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh rahasia seni bela diri dari Paviliun Sutra. Tidak, ini bukan lagi buku rahasia seni bela diri, ini harus dikatakan sebagai buku rahasia kultivasi. Bagaimana kalau melupakannya? Sarah berkata, "Tidak ada apa-apa di sini, sepertinya tidak ada buku rahasia seni bela diri." Arthur mengangguk dan berkata, "Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, lupakan saja." Arthur adalah orang pertama yang meninggalkan lantai pertama menara bawah tanah. Julian dan Sarah mengikuti di belakang. Saat dia keluar dari menara bawah tanah, Sarah segera berhenti. Itu saja. Julian menatapnya dan bertanya, darah di tubuhku tiba-tiba mulai mendidih." Sarah tampak bingung. Biasanya, dia tidak akan marah atau terstimulasi, dan darah di tubuhnya tidak akan berjatuhan, tapi sekarang darah itu mulai berjatuhan tanpa bisa dijelaskan. Saat darahnya berjatuhan, kekuatan yang kuat meluap dari darah. "Sarah, ada apa?" Arthur juga berhenti dan menoleh untuk melihat Sarah. Saya melihat aura di tubuh Sarah tiba-tiba menjadi aneh, rambut hitam panjangnya bergerak tanpa angin, mata gelapnya berubah menjadi merah darah, dan ekspresinya menjadi garang dan menakutkan, menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Julian juga ketakutan. Dia berteriak tepat waktu, "Sarah!" Sarah tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi terobsesi. Pada saat ini, kesadarannya semakin bingung. Dia bisa mendengar panggilan Julian. Dia ingin tenang, tetapi dia tidak bisa bergulir. "Kalian para iblis berani masuk ke tanah suci umat manusia." Suara samar tanpa tubuh terdengar. Swoosh! Segera setelah itu, kekuatan mengerikan datang dari menara bawah tanah. Kekuatan ini langsung menyedot Sarah. Julian mengikutinya. Saya melihat penjara besi muncul di tengah menara di lantai pertama, dan Sarah terjebak. "Siapa?" Julian melihat Sarah terjebak dan terus berteriak, "Siapa kamu? Keluar!" Arthur juga melihat Sarah yang terperangkap dengan ekspresi serius. Guru berkata bahwa ada penjaga di sini. Mungkinkah itu penjaga Paviliun Sutra? Dia bergumam pelan. Segera, dia melihat sekeliling, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan keras, "Gunung Linlang Arthur, saya telah bertemu dengan para senior, apakah Anda penjaganya?" "Tuanku adalah penguasa Lingki dari gunung di luar gunung. Itu adalah tuan yang meninggalkan pesan kepadaku untuk menemukan harta karun. Dari Paviliun Jing, saya secara khusus membawa 2 orang ke Paviliun Jing untuk melihat apakah mereka ditakdirkan." Suara Arthur bergema dengan keras. Julian terkejut saat mendengar ini. Arthur tahu banyak. Sepertinya Arthur masih memiliki banyak hal yang belum dia ceritakan. Namun, saat ini, dia tidak repot-repot bertanya. Dia dengan cepat bergegas menuju penjara besi, ingin membelahnya dan menyelamatkan Sarah. Begitu dia mendekati penjara besi itu bersinar, meledak dengan cahaya hitam keemasan, dan meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dengan paksa menjatuhkannya. "Ah!" Dia terus berteriak. Di penjara besi, mata Sarah berwarna merah darah, rambut panjangnya menari-nari, urat hitam menonjol di wajahnya, dengan ekspresi kesakitan, dan ekspresinya garang dan menakutkan. Swoosh! Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Ini adalah bayangan yang tampak ilusi. Namun masih dapat dibedakan bahwa ini adalah seorang wanita.
Bayangannya agak kabur dan penampakan spesifiknya tidak dapat terlihat dengan jelas. Gunung di luar gunung. Setelah bayangan itu muncul, dia memandang Arthur dan bertanya, apakah Anda murid Lord Linky dari Sunway-san? Ya. Arthur tampak hormat dan bertanya, apakah Anda utusan penjaga Paviliun Sutra? Benar, saya adalah utusan penjaga Paviliun Sutra. Shadow berbicara, suaranya menyenangkan, tetapi memaksa, dingin, acuh tak acuh, dan kejam. Arthur berkata tepat pada waktunya, Tuan Utusan, apa maksud Anda, mengapa Anda menjebak Nona Sarah? Tempat ini adalah tanah suci umat manusia. Aura iblisnya terlalu kuat dan dia iblis. Jika bukan karena aura manusia, dia pasti sudah musnah sejak lama. Ini. Arthur tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Julian menatap bayangan ilusi di depannya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah bayangan ini? Melihat rasa sakit di wajah Sarah, dia berdiri dan berkata, Sarah adalah istriku, dia baik hati dan jelas bukan iblis. Arthur juga berkata, Tuan Utusan, alasan mengapa ada energi iblis di tubuhnya adalah karena dia menyerap darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan. Mengapa kamu perlu mengatakannya? Utusan itu berkata dengan dingin, segera tinggalkan tempat ini, jika tidak kamu akan dibunuh tanpa ampun. Saat tertidur, utusan itu melambai sesuka hati. Kekuatan mengerikan melanda dirinya. Julian dan Arthur langsung terpesona. Saat keduanya terlempar dari menara bawah tanah, pintu batu di pintu masuk menara bawah tanah juga langsung tertutup. Ah! Julian bergegas mendekat, mencoba membuka pintu batu itu. Namun, pintu batu itu sangat kuat, dan bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mendorongnya hingga terbuka. Swoosh! Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama dan menebas gerbang batu. Namun gerbang batunya sangat kuat. Bahkan jika pedang di tangan Julian adalah senjata ilahi, bahkan jika dia melintasi 9 alam dan melepaskan diri dari belenggu kedua, dia tetap tidak dapat menghancurkan gerbang batu. Arthur juga sedikit panik dan terus berteriak, Tuan Utusan, Sarah tidak melakukan apapun yang merusak alam. Tolong beritahu saya dengan jelas. Suara dingin datang dari menara bawah tanah, saya tidak melakukan apapun sekarang karena kekuatannya masih sangat rendah. Begitu kekuatannya meningkat, energi iblis akan menyebabkan dia kerasukan. Ini akan menjadi bencana bagi manusia di bumi, dan dia harus mati. Ah! Mata Julian memerah dan dia meraung dengan marah, saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani menyentuh rambutnya, saya tidak akan pernah bisa berada di dekat Anda. Julian memegang pedang naga pertama dan terus-menerus membombardir gerbang batu. Satu demi satu energi pedang menghantam pintu batu. Namun, simen tetap tidak bergerak. Saat ini, menara bawah tanah, lantai pertama. Bayangan ilusi itu berangsur-angsur terwujud, berubah menjadi seorang wanita mengenakan gaun putih, dengan sosok langsing dan secantik peri. Dia menatap Sarah yang terjebak di penjara besi. Ada ekspresi tidak yakin di wajah cantiknya. Dia mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh di ekspresinya, tapi perlahan-lahan, tinjunya yang terkepal mengendur. Membunuh atau tidak? Saat ini, dia juga ragu-ragu. Sebagai penjaga Paviliun Sutra, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang 4 binatang keberuntungan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa musuh telah merusak 4 binatang yang membawa keberuntungan? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa energi iblis ini ditujukan pada kejeniusan umat manusia yang sebenarnya? Bunuh, ini adalah kerugian bagi umat manusia di bumi. Namun, jika kita tidak membunuhnya, begitu dia tumbuh dewasa dan menjadi iblis sepenuhnya, dia akan memusnahkan umat manusia. Penjaga Paviliun Sutra juga ragu-ragu. Hidup dan mati Sarah bergantung pada pikirannya. Bersambung.